I was in prison. I just got out. I was there for 20 years. For what? Kamu merasa sudah mencoba segalanya, tetapi kenapa ya manifestasiku kok masih belum berhasil? What did I do wrong? Gak usah khawatir saya, karena kamu sebenarnya nggak sendirian. Banyak yang punya masalah seperti ini. Jadi ada 5 kesalahan yang sangat besar yang sering kali dilakukan oleh orang tanpa mereka sadari gitu ya. Dan mungkin ini yang bikin keinginanmu itu belum terwujud sampai hari ini, detik ini. Nah, aku akan membahas semuanya di video ini, jadi pastikan kamu simak sampai habis dan jangan lupa like video ini. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Kunci hidup, langkah pasti, bawa mimpi jadi reality. Energi selaras, jiwa seimbang, hidup bahagia pasti datang. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh banyak orang itu adalah mereka itu nggak memiliki keinginan yang jelas dan juga spesifik. Banyak orang yang cuma bilangnya gini, aku mau sukses atau aku mau kaya gitu. Tapi mereka itu nggak tahu bentuk sukses itu atau kaya itu seperti apa yang mereka mau seputar hal itu. I know, mungkin orang itu nggak ngerti ya nggak tahu lah Mbak Des, kan mereka belum berada di posisi itu. Aku juga nggak tahu kalau aku kaya itu kayak apa, karena aku belum pernah kaya, istilah seperti itu ya. Tapi yang pasti manifestasi itu akan bekerja lebih efektif saat kita itu punya gambaran yang jelas. Jadi silahkan untuk mencoba lebih spesifik lagi, misalnya aku ingin mendapatkan pekerjaan impian dengan gaji X, atau aku ingin memiliki bisnis di bidang yang aku cintai, yang ABCD, dan dengan penghasilan X. Nah, kejelasan itu adalah kuncinya guys. Aku ngerti ada beberapa ajaran yang mengajarkan ya sudah lah ya, nggak usah terlalu spesifik. Pokoknya kamu maunya apa, lepasin ke langit. Kamu maunya apa, lepasin ke langit. Share. Untuk sesuatu yang bersifat general itu bisa seperti itu, alias segala sesuatu yang nggak spesial ya, yang biasa-biasa aja. Aku mau sehat, ya sudahlah ya, sehat itu kan semua orang tahu ya, sehat itu seperti apa. Aku mau hidupku damai gitu ya, iya hidupmu damai gitu. Tapi setiap orang atau manusia, individu itu unik. Semua orang itu memiliki keunikan mereka masing-masing. Kalau kamu ingin menciptakan sebuah hidup yang extraordinary, yang spesial, yang berbeda dari yang lainnya, ya kamu harus mendefinisikan dengan spesial. Sama halnya kayak kita misalnya pesen sebuah makanan ke restoran. Aku mau minta nasi goreng. Nasi gorengnya apa? Nasi goreng pokoknya. Ya udah akan diberikan yang basic gitu ya, basic nasi goreng yang dia miliki, yang ada di sekitarnya dia itu apa, atau yang restoran itu produksi itu seperti apa, ya seperti itu. Tapi kalau kita orangnya alergi sama sesuatu misalnya, atau aku maunya nasi gorengnya ada telurnya, ada udangnya, kamu akan mendapatkan hal itu. Jadi silahkan, ini kembali lagi ke keputusan masing-masing orang, apakah maunya yang B aja gitu, yang standar-standar aja, jadi ya udah nggak usah perlu spesifik, dan hidupmu jangan komplain gitu ya kalau hidupmu ya begitu-gitu saja gitu kan sudah kamu itu akan diberikan dengan apa yang kamu inginkan kan, pokoknya semuanya akan di-matchingkan. Kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu inginkan, ya kamu nggak ngerti hidupku kok gini-gini aja ya karena kamunya sendiri yang menciptakan ya kan, jangan disalahin lagi, yang lain-lainnya itu hanya co-create atau bekerja sama untuk menciptakan hal itu bersama dirimu gitu kan. Kesalahan yang kedua itu adalah terlalu fokus pada ketakutan atau kekhawatiran. Jadi kalau misalnya kamu itu selalu memikirkan, aduh aku takut gagal nih, atau mungkin bagaimana ya kalau proyek ini nggak berhasil atau nggak sesuai dengan harapan. Nah, makanya kamu justru biasanya akan menarik energi tersebut, say. Itu sudah pasti sih, kejadiannya udah berulang kali, banyak ceritanya lah ya. Jadi fokuskan pikiranmu itu pada hasil yang lebih positif, bukan pada kekhawatiran yang bersifat negatif. Ingat, energi yang kita tarik itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan juga rasakan. Jadi usahakan untuk selalu berpikir positif dan juga merasa positif, nggak cuma pikiran doang gitu ya, tapi ya memang kamu
knowing, tahu gitu, bisa dirasakan bahwa iya aku merasa seperti itu juga gitu. Manifestation Mindset Masterclass, waktumu sudah tiba. Bermimpi wujudkan, jadilah hebat dan utuh. Pikiranmu kunci, tak ada yang tertutup. Buat mimpimu jadi hidup. Mulailah langkahmu dengan kunci hidup. Kesalahan yang ketiga itu adalah kurang konsisten. Jadi manifestasi itu kan bukan sesuatu yang langsung instan, simsalabim semuanya langsung terjadi gitu ya, langsung ada di depan mata gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi selalu dibutuhkan ketekunan dan juga konsistensi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Banyak orang itu biasanya mulai perjalanan manifestasinya baru belajar loa gitu, semangat gitu ya. Terus setiap hari melakukan sesuatu, itu yang arahnya ke sana. Tapi setelah beberapa minggu mereka itu berhenti karena ngerasa kayak hasilnya nggak kelihatan, balik lagi ke pola lama. Nah, padahal konsistensi itu adalah kunci utamanya, ya kan? Jadi ya balik lagi ke arah itu juga gitu hasilnya. Nah, silakan untuk melakukan teknik ini seperti misalnya afirmasi, visualisasi, journaling, healing, ataupun upgrade your skill, get good, dan lain-lain secara konsisten. Kesalahan yang keempat itu adalah terlalu terikat pada hasil yang diinginkan. Kalau misalnya dirimu itu selalu terpaku pada kapan ya hasilnya datang, pokoknya aku mau Desember itu semuanya terjadi, atau kapan hal ini akan terjadi, kapan. Nah, ini justru akan menciptakan energi ketergantungan. Dan hal ini bisa membuat manifestasimu itu lebih sulit terjadi karena energimu itu terikat pada ketakutan dan rasa yang tidak cukup, ataupun rasa was-was, atau rasa kayak defeated gitu ya, kalah perang gitu. Jadi lepasin aja keterikatanmu itu dan percaya bahwa hasil terbaik itu akan datang pada waktu yang tepat. Contohnya dari personal storyku sendiri. Jadi waktu itu aku pernah nulis di bukuku, aku akan memiliki anak ketika aku umur 36 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi waktu itu aku umur 35 malah putus gitu kan. Nah, dari sana itu aku langsung kepikiran gitu, oh my god, aku nggak akan berhasil, nggak akan sesuai dengan yang ada di bukuku. Padahal buku itu udah aku tulis dari 10 tahun yang lalu, pokoknya, dan aku ngoyo semua usaha gitu dilakukan, semua, pokoknya apa yang kata orang, coba deh cari di sini, coba ikutan ini, coba lalalala. Nothing happened, guys. Tidak ada hasilnya. Dan sampai aku ada di titik yang merasa, ya sudahlah ya, nyantai aja. Dan aku mulai mempercayakan, karena yang aku minta itu memang agak spesial gitu, agak berat gitu ya. Kalau orang kan biasanya udah umurnya mepet itu biasanya, ini terutama dari nasihat di sekitarku itu biasanya bilangnya gini, diturunin ya standarmu itu, jangan yang ketinggian gitu. Umurmu itu lo berapa? Mana ada orang yang masih single juga di usiamu yang kamu inginkan, dan usiamu juga udah tua gitu kan, perawan tua gitu kan. Nggak mungkin, apalagi maunya yang cakep, apalagi maunya yang baik, apalagi maunya yang begini begitu gitu kan. Omongan itu sempat kepikiran sama aku, oh apa mungkin memang betul aku harus turunkan, ya udahlah ya dapat duda juga nggak apa-apa, atau ya udahlah ya dapat yang nggak cakep juga nggak apa-apa gitu. Sempat ada kepikiran itu, tapi aku mikirnya enggak deh, karena aku baik, karena aku bagus, karena aku begini, karena aku punya kualitas, aku punya self worth dengan tertentu lah ya, aku punya nilai gitu kan. Itu artinya aku nggak mau dong aku diturunin. Dan di saat tertentu itu kan kayaknya penting banget ya momen-momen seperti itu. Di setiap orang pasti akan mendapatkan momen seperti ini, guys. Ini istilahnya kayak saatnya kamu terjun dari tebing gitu ya. Dan di sini adalah kamu tidak memiliki ekspektasi apapun. Kamu percaya bahwa itu akan baik-baik saja, bahwa nanti pasti akan sesuatu yang bersifat magical terjadi, dan akhirnya terjadi. Gak lama dari sana berkenalan dengan seseorang yang membantuku dalam proses bisnisku juga, dan yang kemudian menjadi partner hidupku sampai hari ini. Itu artinya aku melepaskan apapun itu, tapi bukan melepas karena merasa kayak nggak berdaya ya, alias putus asa, bukan ya, tapi lebih ke aku tahu aku punya harga diri, self worth, dan aku tahu aku layak, aku pantas, dan aku tahu nanti akan dipertemukan di waktu yang tepat.
Kesalahan yang terakhir itu adalah lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita miliki saat ini. Jadi kalau misalnya dirimu itu selalu fokus sama apa yang belum tercapai, apa yang kamu nggak miliki saat ini, nah biasanya kamu akan melewatkan energi positif yang sebenarnya bisa didapatkan dari rasa syukur itu. Silahkan untuk mencoba memulai dirimu setiap harinya menghargai setiap hal baik yang sudah kamu miliki saat ini, sekecil apapun. Bahkan kamu bangun pagi gitu ya, masih bisa bernafas, masih hidup, itu luar biasa loh. Nah, rasa syukur itu bisa membuat energi kita itu lebih tinggi dan juga mendekatkan kita pada hal-hal yang kita inginkan. Kalau misalnya kamu merasa bahwa ada orang yang hidupnya itu kok selalu gampang ya, seolah-olah keberuntungan itu terus berpihak sama mereka, sedangkan aku kok gagal terus, atau aku ngerasanya kayak stuck. Nah, nggak usah khawatir, karena aku sudah punya video lain yang membahas seputar hal ini dan aku akan membongkar rahasia di balik keberuntungan seseorang yang bisa kamu copy gitu ya, atau bisa kamu terapkan di dalam hidupmu. Jadi silahkan klik video di sini dan sambil kita melanjutkan perjalananmu, darling. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.